Pikiran sejauh ini nggak ada tokoh yang lebih hebat daripada Tan Malaka. Oke. Nggak ada tokoh yang lebih besar daripada Tan Malaka dari sisi pemikiran. Idea ya. Bahkan Bung Karno sekalipun, bahkan Bung Hatta sekalipun. Makanya jadi wajar kalau dia bilang ya, kalau mau jadi presiden ya gua aja jadi presiden gitu katanya. Terus Syahrir bantah. Ya waktu itu kecil semua dia. Bayangin coba, ini adu diskusi nih. Ini bulan September atau bulan Oktober? Gak lama, September. September ya. Diskusi ketemu Bung Karno, dia bukan di jati dirinya. Akhirnya sama Mr. Subarjo dibawalah ketemu sama Bung Karno. Itu Bung Karno udah jiper tuh ketemu Tan Malaka. Bung Karno yang gemeter ya. Bung Karno tuh udah jiper. Katanya, Anda bakal jadi penjahat perang ini. Begitu sekutu, dari sini Anda jadi penjahat perang, kata Bung Karno. Kenapa? Karena Anda kerja sama Jepang. Anda propagandis Romusa. Anda begini-begini udah jiper Bung Karno. Jadi kalau saya ditangkap sebagai penjahat perang, ya kosong kepemimpinan negara, kata Tan Malaka. Bikinlah ini. Apa sih namanya itu? Bukan testimoni, apa sih? Testamen. Keluarlah tuh testamen politik Bung Karno. Jadi kalau pemimpin Indonesia gitu, pemimpin revolusi Indonesia, Bung Karno, Bung Hatta itu ditangkap oleh sekutu, dipenjarakan segala macam, maka kepemimpinan Republik Indonesia dialihkan kepada Tan Malaka, nama tunggal. Itu isi testamennya, Bang. Itu testamen politik Bung Karno. Kok nggak populer ya? Nggak populer. Testamen politik. Oke, aku jujur baru Tan dengar. Malaka pegang itu. Iya. Besoknya Bung Karno kasih ke Bung Hatta. Pokoknya saya udah serahkan. Saya habis ketemu sama Tan Malaka. Saya udah serahkan kepemimpinan Republik. Kalau kita berdua ditangkap nih, gara-gara penjahat perang nih, dianggap penjahat perang, pokoknya Republik Indonesia dipimpin oleh Tan Malaka. Terus Bung Hatta kan pikirannya demokrasi, apa segala macam. Wah bahaya, kata Bung Hatta. Jangan kasih ke tangan satu orang, katanya. Bahaya nanti Republik, diktator nanti itu, katanya. Segala macam. Kalau gitu kasih ke 3 orang, katanya. Kasih ke 4 orang. Jadilah kalau misalnya pemimpin Republik ini ditangkap, maka revolusi akan dilanjutkan oleh Tan Malaka, Syahrir, Iwa Kusuma Sumantri, sama siapa satu lagi. Tapi sebenarnya Bung Hatta dengan Tan Malaka sendiri itu Nggak akrab. Nggak akrab ya? Nggak akrab. Padahal satu kampung gitu. Hatta dengan Syahrir itu akrab. Tapi Syahrir sama Tan Malaka itu juga mereka saling tipu-tipuan. Love hate relationship ya. Jadi ada satu ketika Syahrir itu membujuk Tan Malaka udah jadi ketua PSI aja. Kita mau bikin Partai Sosialis Indonesia. Tan Malaka itu nggak setuju pendirian partai. Dia lebih sama dengan Soekarno tuh. Kita bikin front nasional aja, ngapain bikin partai politik kacau? Kita baru revolusi, ada partai politik pecah belah kita. Kita akan sibuk dengan kepentingan politik sempit kita masing-masing. Tapi Bung Hatta kan kudeta aja untuk bikinlah Maklumat X itu. Bulan November ya. Bikin Maklumat X untuk pendirian partai politik. Karena Bung Hatta tuh pikiran trias politika. Harus demokrasi langsung. Bung Karno bilang demokrasi belum siap kita. Kita negara baru gini ada partai politik, perang kita nanti. Bunuh-bunuhan kita nanti ada partai politik. Gitu nanti. Terus bikin front nasional aja di bawah pimpinan presiden. Soviet itu sebenarnya. Bikin front nasional aja gitu. Enggak usah ada partai politik. Tan Malaka dan Bung Karno dalam hal itu. Makanya ketika Syahrir bujuk jadi pimpinan partai PSI ya. Pertama Tan Malaka enggak setuju ada pendirian partai politik. Yang berikutnya juga Tan Malaka menganggap PSI ini kanan kiri oke. Soska katanya. Iya, itu tidak ada revolusionernya ini PSI ini gitu. Kalau sosialis ini Partai Sosialis ini enggak ada revolusionernya, enggak gitu. Terus diundang balik sama Tan Malaka. Kalau gitu kita gulingkan aja Bung Karno, kata Tan Malaka. Ini penjahat perang ini, katanya. Boneka Kamu kan non Jepang ini, katanya. Kita gulingkan aja Bung Karno. Nah itu hebatnya juga Syahrir. Ini survei belum ada, segala macam belum ada kan, polling belum ada kan. Kata Syahrir, siapa yang bisa ngalahin Soekarno? Gue juga nggak suka sama Soekarno. Saya ini orang yang tidak suka dengan Soekarno. Tapi kita ini nggak ada yang bisa gantikan Soekarno. Coba lihat karismanya. Coba lihat dukungan masyarakat terhadap dia. Dari ujung ke ujung Pulau Jawa ini rajanya itu Soekarno. Itu nggak perlu pakai survei. Belum ada Sirius, belum ada ini, belum LSI, belum ada. Nah, tapi kata Syahrir ginilah katanya. Kalau coba kamu keliling Pulau Jawa ini katanya. Kalau kamu dapat 5% aja dari pengaruh Soekarno, kita gulingkan Soekarno katanya.